Oke, halo semuanya. Nah, ketemu lagi di episode kali ini setelah lama ya. Lama sekali, Rik. Ngejar setoran latihan Bromokom karena lusa Bromokom. Nah, tidak terasa sudah, tidak terasa. Jadi kesibukan ini itu sebetulnya ya untuk menyongsong event-event ya, Rik. Ya. Habis Bromokom nanti ada Duro. Belum bisa ambaan untuk istirahat, Rik. Wes dihajar lagi. Aduh. Ya. Ada sesuatu yang unik ya. Latihan saya untuk Bromokom itu justru tidak memakai RB, Rik. Ini namanya out of the box. Out of the box. The box, bukan box. The box. Out of the box. Out of the box. Jadi seingat saya hanya berlatih itu waktu sama Mas Asrul survei sekali, ya lebih dari sebulan yang lalu itu kira-kira. Ya, hanya sekali itu saja saya nanjak ke Bromo. Dan itu pun setelah liburan Idul Fitri dulu. Jadi sekitar ya April awal-awal ya itu, bayangkan setelah itu enggak ke sana lagi, enggak sempat dan tiba-tiba kok sekarang cuacanya juga aneh ya. Hujannya aneh. Tadi pagi loh di rumah saya enggak hujan. Nah, ketika saya melewati Galaxy Mall, wih becek sampai Sidoarjo. iya, rumah saya hujan. Jadi kalau mau ke selatan itu kok Yakob harus telepon saya dulu. Depan rumahmu gimana? Aman berarti. Kalau depan rumah saya kemrodok, hujan. Tapi berhubung saya sudah keluar ya, saya terusin aja. Ya, ternyata ya saya menemukan banyak hal-hal yang menarik, Rik. Jadi kalau misalnya ditarik benang merahnya gitu, saya rasa viewer kita pasti akan sadar, lebih paham, lebih tahu, lebih apa, pokoknya lebih lah. Plusnya itu nilai value yang added-nya itu. Ya semoga lebih tidak insecure. Iya benar, jangan insecure, itu yang penting ya. Jadi Anda tahu sendiri kan kalau practice makes perfect. Ya, itu selalu benar itu. Sebetulnya kata-kata practice make perfect itu kalau saya enggak tepat. Oh, enggak tepat. Enggak tepat. Kalau perfect sempurna berarti ya sudah. Oh. Buyar. Oh, kalau saya lebih condongnya ngomongnya gini. Practice make improvement. Yes. Oke lah, jadi kan kita akan terus meningkat. Jadi kalau kita nganggap misalnya tolak ukurnya, oh I am perfect sekarang, ya udah Anda tidak akan berlatih, karena motivasinya sudah nggak ada. Ya sudah. Mulai hari ini saya akan bilang practice makes improvement. Oke. Nah, penasaran apa? Practice apa yang saya dapatin? Kemudian saya merasa improve. Ya ini, Anda tahu sendiri kan, beberapa bulan ini kan saya menghabiskan waktu saya bersepeda itu tapi dengan MTB. Yep. Oke. Jangan salah bahwa saya meninggalkan RB enggak. Karena 2 hari lagi saya akan pakai RB kok. Ya kan, untuk Bromokom itu. Speknya abot lagi. Iya. Saya justru penasaran ya, menggunakan Exi MTB ini untuk berlatih endurance juga loh ya. Karena Surabaya itu termasuk endurance gitu. Termasuk endurance. Ya. Dari beberapa kali saya latihan itu, karena MTB itu tidak seperti RB ya, Rik ya. Ya. RB kan cenderung mari ngono. Loh, wes sampai. Sehingga Rik, kita ini tidak sempat untuk merasakan, Rik, melihat pemandangan yang indah-indah, gak sempat, Rik.
Oh iya, kalau cuman Surabaya Pandaan kan apa yang indah? Iya toh. Nah, iya, apa yang indah? Iya, ambekan solar indahnya opo. Apa? Kanan kiri pabrik aspal. Enggak. Paling rodok ijo ketok Lapindo. Itu pun bau gas. Iya. bau apa itu sulfur apa, sulfit apa sembuh. Nah, kalau kecuali naiknya dari GG, naik ke Kasiman. Nah, itu lain cerita, masih ada sawah-sawah, Taman Dayu. Iya. Tapi kalau kita RAB kan sudah bingung, depan ono got gak, depan ono got gak, ono bolongan gak. Tapi gini loh maksud saya, ya. Betapa bertahun-tahun ini saya ini kurang merasakan nikmatnya bersepeda gitu loh, Rik. Ya. Ya. Maksudnya apa? Bersepeda yang pelan-pelan. Lah karena itu kalau semakin banter, semakin gak ono koncone. Tapi semakin pelan semakin banyak temennya. Iya, buktinya tadi itu loh, saya pelan-pelan disapai banyak orang. Lah iya. Halo. Ya. Coba sopo iku? Iya. Karena saya pelan, akhirnya mereka bisa memperhatikan saya lebih lama, Torik. Ya. Oh, loh. Nah, kalau tadi apa? Siapa itu? Gak tahu. Ya, wes hilang ya. Nah, kayak gitu. Oh iya ta. Ya sudah. Ya. Jadi karena bersepedanya itu dengan kecepatan sekian ya, jadi saya bisa merasakan semua aspek dari bersepeda. Ya toh, mulai dari fisik, ya toh, mulai dari gear, komponen, semuanya itu bagaimana bersepeda, sepeda itu dengan orangnya itu bekerja sama, ya mencapai titik optimal gitu loh, Rick. Memberikan kita kepuasan dalam bersepeda begitu. Ya, karena itu ini kan ada satu stage yang dimana kita kadang-kadang kebanyakan cyclist itu ngelewati. Jadi ibaratnya itu gini, bayi lahir, ada yang bisa lari enggak? Ya enggak ada. Enggak ada kan. Dia pasti bayi lahir ceprot paling cuman bisa tahap 1 dia belajar membalikkan badan. Betul. Tahap kedua dia mulai belajar bertumpu pada 2 tangan dan 2 kaki. Tahap ketiga dia akan berusaha untuk berdiri. Bisa berdiri. Kemudian dia berusaha untuk jalan, menapakkan langkah satu-satu. Tahap kemudian dia berdiri lebih tegak, berjalan lebih balance, balance-nya terbentuk. Tahap kelima udah dia bisa lari-lari kemana-mana, bisa lompat-lompat. Nah sama kayak kita sepeda ini ada satu hal yang kita lupakan, yaitu dasarnya apa. Betul. Gini, Yakob. Kalau kita dulu di otomotif ya, waspada ini tembus 2 jam. Kita ini mengendari sebuah kendaraan, mau berkendara cepat banter itu gampang, nggak berani atau enggak. Tapi berkendara dengan stabil konstan. Jadi kecepatan tidak terlalu tinggi, konstan, itu yang susah. Nggak percaya gini. Kita naik aja motor lah atau naik mobil lah di tol. Saya ingin tahu berapa banyak dari kita yang bisa konstan di kecepatan 80 km per jam kalau di tol, bawa mobil. Wah, ada. Susah loh. Hampir nggak ada. Semua pingin becek gas. Bener. Nah, karena apa? Ego. Iya bener. Karena ego. Iya bener. Nah, tapi sehingga Masyo mobil DE welek rosokan pun nggak diselip yo iso sakit hati ya. Salip, Wanda naik Innova. Disalip kijang kotak oprek sakit hati nyok disalip kijang kotak kijang boyok. Nah akhirnya ngegas padahal ya tidak perlu gitu. Sekarang yang lari 100 km per jam dengan kita yang konstan gitu ya, menahan kita sampainya itu loh hampir sama. Selisih 5 menit gitu. Apa yang bisa terjadi? Ya
Cuma selisih berhenti 5 menit apa bedanya? Benar. Nah, tapi di situ dari kita bergerak dengan pelan, kita menikmati betul-betul tiap kayuhan. Kita ngerasakan tekanan di kaki, upstroke, downstroke, itu kita drag-nya kita rasakan. Itu secara tidak langsung kok Yakob. Kita ini belajar untuk mengontrol putaran kaki. Yes. Kalau mungkin ada beberapa yang sudah pernah pakai watt bike. Nah, di watt bike itu kan kita bisa lihat indikator kayuhan kaki kiri dan kanan kita apa sudah betul atau enggak. Kalau hijau berarti dia udah betul kan. Nah, itu yang kita sering lupa. Belajar medal. Nah, kalau kita belum apa-apa pingin banter, pasti ini terlewatkan karena di bypassin semua. Tapi kalau kita pelan, stage dan lain. Ya karena kok Yakob kan udah jalannya kan melambat ini hitungannya. Bisa merasakan apa? Kayuhanku ternyata sifat kakiku kalau ngayuh seperti ini ya. Sehingga iya ya, berarti aku sepatu ini harus gini. Nah, itu dia. Sepatu itu harus gini. Ini aku kalau jangankan sepatu, posisi klit postur aja. Badanku ini ternyata kalau aku kebiasaan megangnya gini, ternyata kok hanya seperti. Tapi kalau posisiku tak rubah sedikit, ini lebih enak ternyata. Betul. Nah, kayak gitu kan hanya bisa dinikmati pada saat kita bergerak itu dengan pace yang normal, yang konstan. Tapi kalau kita udah. Karena di sini isinya ego. Konsentrasinya lebih, kita yang perhatikan jalan, udah kanan kiri siapa enggak tahu, sehingga konconnya nyopo, woi, enggak tahu dia, karena itu enggak ada si nyopo, bocah di sopo, kak rungu. Itu. Benar ya, benar. Nah makanya itu saya kan tadi buruan kesini, Rik. Ayo Rik, bikin konten, Rik. Ya. Konten apa? Ini loh yang saya rasakan itu tadi. Kebetulan hari ini saya hari ini rada bunek. Jadi hari ini saya memutuskan untuk tidak menyentuh obrek-obrek sepeda. Nah ini loh, justru ini orang aneh ini. Justru dia itu merasa bunek, tapi dia itu masih bisa banyak memberi kita viewer wawasan loh. Tadi pagi saya ngasih kuliah itu. Berdoakan dia tiap hari bun. Loh. Dapur nggak ngebul ini. Ya, kebetulan tadi pagi itu kan saya datang ke bengkel siap-siap mau kerja. Listrik mati sebentar ya. Oke. Kita lanjut ya. Yap. Jadi pengalaman yang saya rasakan ini setelah saya latihan dengan MTB ya, ya memang jauh dari itu ya, kata cepat ya, jauh dari kata cepat. Ya, tapi saya dekat dengan kata nyaman. Sangat dekat dengan kata nyaman, benar. Oke. Pertama-tama kenapa kok saya menggunakan MTB ini karena kan lebih ke badan saya ya. Jadi saya sudah istilahnya mau mengistirahatkan badan saya dari posisi di drop bar gitu. Jadi saya mau upright di flat bar. Tapi jauh dari itu juga sebetulnya saya ingin merasakan sih sebetulnya masa sih sepeda itu enggak bisa empuk enak gitu loh, Rik. Apakah sepeda itu harus rigid, stiff. Nah, ya kan? Yep. Tadinya kan saya sudah mengakui bahwa saya ini enggan ke MTB, Rik. Saya nggak merasa gimana gitu loh, tapi sekarang saya melakukan gitu. Tapi banyak hal yang saya belajar dari MTB itu. Pertama, Anda harus sabar memangnya, Rik. Ya sabar menikmati perjalanan, karena walaupun kamu geber seapapun sampai kakimu cuklek pun ya nggak nambah waktu kok ya, Rik ya. Iya sama, sebetulnya
semua sepeda ya kayak gitu kayak Jadi misalnya makanya road bike lah. nah Kita geber kecepatan kayak apapun. toh hanya selisih Ya, beberapa detik. Berapa menit sih gitu. Terus apa dunia mau kiamat? Kan enggak. Tapi yang pasti kan kita kehilangan Tapi itu. banyak yang insecure loh, Rik. Kalau mereka terlambat misalnya 5 detik itu insecure kabeh. Apalagi belakangnya nempel saya pakai MTB gitu. Tambahin insecure. Tambah insecure lagi. Kirap-kirap tidur. Bingung, tidur udah bingung, stres langsung. Panggil dokter ahli bedah, ahli saraf, waduh ahli gizi panggil semua. Jadi gini loh kayak sebetulnya sih kita mau sepeda apapun lah, kita geber kenceng itu. Pertanyaan saya satu, yang kamu cari itu apa? Ya toh, apakah Anda ini seorang speed junkies? Kalau Anda seorang speed junkies, ya mungkin itu yang dilakukan, ya kan? Tapi kalau Anda hanya penikmat sepeda, ya, jalan aja sesuai dengan pace yang Anda merasa nyaman di situ. Ya, kan kita ini lupa gini loh, Yakob. Endurance itu adalah basic dari semuanya. Percuma kita bisa lari cepet, bang gitu. Tapi sebentar ngerem, menggos, terus melipir. Itu mulai ini loading. Kalah sama orang yang umurnya 75 tahun itu. HP nelpon bojone aku jemputan. Kita belajarnya gampang gini. Mungkin yang ada yang pernah goes sama Kohai. Kohai kecepatannya berapa? Mentok ke 30. Kalau long ride dia paling 27, 28, 30. Tapi karena dia itu jalan di zona dia di zona 2-nya, jangka waktunya lama, tenaganya tidak habis-habis. Zona. Benar. Nah, terus satu lagi kan bisa gini, Pogacar. Seorang Tadej Pogacar yang sekarang ini lagi dielu-elukan karena menjadi banyak juara di sini sana sini. Kalau kita kulik latihannya dia itu merangkak loh itu. Jadi dulu itu dia berlatih zona 2 jam, kemudian zona 2 3 jam, zona 2 4 jam, zona 2 5 jam, terus seperti itu. Sampai kayak gitu. Ya, Pogacar tadi gimana? Latihannya bertahap. Dia memulai zona 2 dari 1 jam, terus 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Sampai sekarang dia latihan zona 2 tuh 5 jam. Iya, betul. Zona 2 loh ya. Zona 2. Ya, itu karena itu apa ya? Sedangkan kadang banyak orang yang tidak sabar. Iya. Padahal banyak hal yang kita bisa pelajari pada saat kita berlatih di zona 2. Yes. Karena zona 2 itu kecepatan kita tidak tinggi. Ya kan? Kita ajarik. Tahun lalu kan untuk menyambut EJJ dan sebagainya kan saya berlatih zona 2 ya. Zona 2 itu saya bisa berlatih itu sekitar 90 menit loh. Coba Anda latihan itu di rumah pakai trainer bisa tahan. Atau Anda bisa tanya ke Ironman. Iya, wis. Pak Willem. Coba tanya dia, itu Ironman loh ya. Zona 2 aja wis. Latihannya dia di hari-hari di rumah. Zona 2, tapi berapa jam? 3 jam, 4 jam. Wes itu aja, enggak usah muluk-muluk ya Rik ya. Enggak usah muluk-muluk mencapai 250 watt, 300 watt. Bisa nahan 1 menit, 2 menit. Enggak usah. Latihan basicnya dulu. 80 watt aja wes. Iya, latihan basic aja. Latihan basic. 80. Tahan 100 watt aja wes. Itu. Ironman aja bilang 100 watt itu ketinggian Mas. Iya. Jadi kan hitungannya pada saat kita berlatih dengan speed yang pelan, dengan cadence yang teratur dan rata, kita ini merasakan pedaling kaki kita ini loh. Merasakan penggerak sepeda itu, kaki kita berinteraksi itu seperti apa, handling kita berinteraksi seperti apa.
Ya. Itu. Nah terus, Ko Yakob ini latihan pakai MTB, Yes. ya kan? Nah, rasanya kayak apa? nah ini yang mau aku share. Nah. Sekalian aku mau tanya-tanya juga. Ya jadi nambah wawasan, pengetahuan, ilmu dan lain-lain. Ya hari pertama, Rick, Surabaya Surya. Oke. Awalnya sih saya merasa, wih MTB ini berat loh, Rick ya. Ya, itu yang Trail X itu berapa itu kalau diangkat? 12,5. 12,5. Tapi ya namanya sepeda tetap harus dipancal ya. Kalau untuk laju ya sudahlah. Mong itu yang saya punya kok anggapannya. Jadi saya lalui. Kemudian saya sampai Surya dengan waktu sekian, Rick. Saya anggap itu adalah X. Ya, oke. Minggu depannya saya melakukan lagi, Rick. Tapi dengan variabel lain. Karena MTB ini asik untuk diutik-utik, Rick. Banyak variabelnya, banyak. Mulai dari handlebar yang kurang gini, ya toh sweepnya, ya toh back sweep, up sweep, apa, oke. Terus habis gitu, yang penting pressure, PSI-nya itu. Di hari pertama saya memiliki catatan X, Rick. Tapi variabelnya yaitu ban saya keempuan, Rick. Karena waktu itu memang waktu saya ukur ternyata ban saya itu pressure-nya itu di sekitar 22. Wah, empuk banget loh ya. Makanya kamu sempat melihat ban saya itu agak gembos gitu. Tapi itu memang comfort, Rick. Benar, saya waktu itu sampai rumah dengan nyaman banget memang ya. Tapi saya waktu itu saya tidak sepintas saya menganggap bahwa oh ya sudahlah, mungkin kali pertama itu saya Surabaya Surya ya, wah, itu aku anggap itu itu achievement yang bagus itu segitu. Di hari kedua saya iseng-iseng, Rick. Saya iseng-iseng kan saya tanya kamu misalnya pressureku yang paling ideal berapa, ya kan. So terus saya lihat di apa itu di Silka. Ya itu. Oh ternyata ketemu di kisaran antara 25 sampai 35 tergantung medan. Nah, jadi bobot saya segitu. Ban saya itu ukuran 2.0 ya kan. 29 kali 2.0 Continental Race King. Ketemu sekian, tapi saya tidak berani maksimal ke 35, enggak berani, Rick. Saya coba dulu, waktu itu saya pompa belakang 29 ketemunya. Depan tetap saya masih 28, 28, 29, masih di bawah 30. Dan ternyata setelah saya geber, itu adalah catatan waktu terbaik. Break record. Mengalahkan yang sebelumnya. Ya sebelumnya. Padahal ya saya nggak latihan apa-apa. Saya fine aja. Enggak maksudnya enggak saya sengaja geber atau enggak gitu loh, ya. Terus yang ketiga yaitu tadi pagi, Rick. Nah, ban yang sama yang saya pompa 29 itu saya enggak cek lagi. Jadi dalam beberapa hari kan pasti ada penurunan ya. Oke lah, anggap aja penurunan 1 sampai 3 PSI. Ya anggapannya dia itu 27 PSI lah ya, belakang, depan mungkin 26 PSI. Tapi yang menarik, saya permainkan forknya, Rick. Forknya itu kan di MTB kan bisa on off ya. Jadi begitu saya tahu bahwa medan yang saya lalui itu gronjal-gronjal, karena saya tidak mau getaran tuh sampai di tangan saya gitu loh, Rick. Saya on. Jadi supaya gedernya itu enggak terlalu banyak. Saya butuh bantuan dari forknya itu. Jadi ya. Catatan waktu yang saya dapatkan setelah saya sampai rumah itu yang terjelek, Rick. Terlamban memangnya. Tapi saya tidak merasa bahwa istilahnya ya namanya ini
saya kan lagi enjoy ber-MTB ya Rick ya. Jadi saya tidak paranoid Rick. Enggak Rick, saya bukan orang yang kayak Oke. saya enjoy aja. Tapi dari sini akhirnya iki lho Rick, hasil Rick, coba pelajarono dengan faktor-faktor yang seperti ini. Hari pertama ban pressure-nya segitu. Hari kedua pressure bannya saya atosin sedikit ya toh. Nah, dapat kecepatan yang luar biasa. Hari ketiga pressure ban anggap sama atau sedikit lebih menurun, tapi saya udak-udak di fork gitu. Jadi semua pengalaman ini akhirnya buka mata saya. Oh ternyata, gini toh, ya kan. MTB itu karakternya seperti itu. Jadi forknya pun juga bermain penting, penting sekali. Ya kan. Justru karena saya on off itu, Rick, saya sampai rumah itu juga enak badannya, Rick. Ya, teredam. Enak, teredam gitu loh. Iya kan? Ya. Jadi selama 3 hari, 3 kali ini saya ber-MTB untuk endurance Surabaya Surya PP itu. Feeling saya itu beda dari kalau saya RB-an loh, Rick. Ya, pasti. Walaupun saya RB-an mungkin saya bisa sampai rumah 1 jam lebih cepat ya, Rick ya. Overall loh ya, PP loh ya. Tapi saya merasakan bahwa kalau misalnya saya MTB ini, badan saya ini fresh, Rick. Jauh lebih fresh. Iya. Begitu. Ya, dari meredam getarannya ya, ride quality-nya, walaupun sebetulnya frame saya itu bisa dibilang kelas apa itu, Rick? Ya, basic. Fork saya bisa dibilang kelas apa itu, Rick? Basic. Basic semua ya. Mau tahu frame saya itu trail, ya toh? Mau tahu fork saya itu apa? Santur XCR, itu loh, kelas apa itu? Ya, kelas basic. Semua basic. Jadi masih bawaan sepedanya masih yang dirubahin cuma wheelset sama group set. Iya, perlu diingat loh ya. Handlebar aja masih aslinya. Nah, iya. Perlu diingat sepeda ini hampir dibuang sama ownernya. Saya selamatkan, saya beli. Saya beri nafas kedua. Nafas kehidupan. Bukan dibuang, digledakno. Alasannya lo kegeden. Ya sudahlah, akhirnya saya coba, kok enak, nikmat juga begitu loh. Nah, dari kesimpulan tadi apa, Rick? Oh, maksudnya dari pengalaman saya tadi, apa yang kamu bisa simpulkan, Rick? Ya gini kok ya, dari hari pertama, kedua, ketiga. Hari pertama kan under pressure. Yes, under pressure. Nah, jadi bannya itu kan di luar batas untuk medan yang aspal. Betul. Jadi sudah under sekali. Itu memang pasti akan lebih berat karena kemampuan rollingnya turun drastis. Benar. Itu satu. Tapi ya memang empuk. Ya. Itu. Ya. Di hari kedua kan dinaikin tekanannya, kan lumayan itu berapa PSI. Betul. Naiknya. Nah, sehingga dia menjadi lebih keras. Sebetulnya ban itu harusnya tekanannya di 30. Iya. Nah, 30 sampai 35 itu idealnya dia. Nah, terus kalau di tekanan-tekanannya agak tinggi, itu dia akan memiliki shape, bentuk dan kontak surface ke aspal itu yang sesungguhnya. Nah, yang mempengaruhi itu apa aja sih kontak surface itu? Kontak surface yang menentukan adalah satu, lebar ban pasti. Betul. Kedua adalah lebar inner width rim-nya. Yang ketiga adalah tekanan. Nah, terus itu kalau di mountain bike masalahnya selisihnya besar-besar antar ban itu. Iya. Nah, kalau di road bike kan selisihnya kecil-kecil. Kecil. Kan hitungannya milimeter. Iya, 25, 28. Iya. Selisihnya berarti 3 mili. Waduh. 3 mili kanan kiri. Iya. Kontak surface-nya sama. Nah, kalau MTB dari 2,0 ya, ke 2,4, ke 2,1, 2,25. Itu gede itu berapa mili itu selisihnya. Nah, itu kontak surface-nya mirip-mirip dan juga masih ada kombinasi satu lagi adalah bentuk dari motif bannya. Iya. Rollingnya seperti apa. Jadi kalau metani speknya road bike itu lebih gampang.
Lebih gampang karena apa? Ya, bentuk bannya ya gitu-gitu aja, ban halus. Cuman kita tinggal lihat komponnya apa. Iya. Terus tekanannya berapa, udah selesai. Iya. Nah kalau di mountain bike komponennya kan banyak. Iya. Setup kenyamanan itu ada di ban, wheel set, kemudian di settingan handlebarnya, hand grip yang kita gunakan, Betul. suspensi. Ya, kalau road bike, ban, wheel set, udah, lainnya rigid. Iya. Lainnya rigid. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau di road bike, dari mana sih kita bisa mendapatkan kenyamanan itu? Karena dia tidak memiliki suspensi, maka yang menjadi bantuan untuk mendapatkan nyaman adalah tekanan ban dan ukuran. Ya. Kalau tekanan bannya sesuai, itu empuk. Betul. Jadi banyak orang itu insecure kalau tekanannya tidak 90 atau 100. Padahal tidak semua orang butuh tekanan segitu. Yes. Orang yang bobot badannya lebih ringan, otomatis bannya tidak akan memiliki tekanan yang tinggi. Beda dengan orang yang bobotnya berat. Nah, karena itu kita pakai namanya tire pressure calculator. Tire pressure calculator itu ada yang punya Silca, ada yang punya SRAM, ada yang punyanya Maxxis, ada punya macam-macam. Anda tinggal akses saja. Itu akan ditanya berat badan kita plus sepeda plus perlengkapan yang sering kita bawa. Beratnya berapa? Kemudian jenis bannya apa? Jenis ban itu dia tidak akan tanya merek ya. Dia akan tanya high performance, mid performance atau low performance. Kemudian dia akan tanya lagi, kamu pakai latex, tube atau butyl atau tubeless atau apa gitu. Nah, dari situ dia akan ngitung riding stylemu apa, Riding style. road atau apa. Nah, kemudian ditanya lagi, speedmu kira-kira kayak apa? Oh, moderate group ride, fast group ride loh ya. Nah, atau apa? Nah, terus ditanya lagi, surface yang kamu lalui itu apa? Hard pack, worn pavement, new pavement, ya toh. Loose gravel, loose gravel level 1, level 2, level 3 macam-macam. Kalau yang di event surga itu ada yang bikang-bikang. Nah, itu sudah bopo itu. Nah, di mana kira ono rik bikang-bikang? Enggak ada, adanya apem. Nah, apem justru ono. Terus kita kalkulasi, klik calculate, itu kan keluar hasilnya. Nah, itulah yang jadi sebetulnya menjadi tolok ukur kita sebagai dasarnya. Kemudian kita tinggal naikkan 2 atau turunkan 2 atau berapa. Selisihnya cuma 2 PSI. 2 PSI. Ya kan? Nah, berarti bayangkan kalau di sebuah frame yang fully rigid. Betapa berharganya 2 PSI. Iya. Sangat. Nah, itu. Nah, terus kalau di mountain bike, sekarang kita ngomong, terus satu lagi, kalau di road itu saddle sangat berpengaruh. Karena apa? Posisi duduknya statik. Kalau mountain bike lebih forgiving karena posisi duduknya lebih dinamis. Betul. Nah, itu kita sekarang masuk ke mountain bike. Mountain bike, kalau di hardtail ya, hardtail belakangnya udah mirip kayak road. Rigid. Depannya yang beda, suspension. Nah, kalau di beberapa suspensi MTB yang kelasnya mid-low, mid-low itu kebanyakan hanya bisa, ada beberapa yang bisa di lock out, jadi dikunci mati, ada beberapa yang tidak bisa. Terus andai kata bisa di lock out, itu hanya bisa open full atau close full, nggak bisa tengah. Nah, yang mempengaruhi apa aja sih di suspensi itu? Ada namanya kalau air suspension ya, kebetulan yang pakai Koyakup kan XCR. XCR itu kan air suspension. Air suspension adalah yang pertama adalah preload. Preload itu apa? Preload itu adalah kondisi tekanan atau load sebelum ada beban.
I see. Nah, jadi misalnya kita ukur sudah dapat semua, karena itu ada nanti pengukuran SAG gitu. Itu nanti penjelasannya beda. Kalau SAG yang ideal di hardtail sekitar 25-30%. Ya semakin rendah SAG-nya berarti semakin keras, semakin tinggi SAG-nya berarti semakin empuk. Nah, dari SAG kemudian kita masuk ke setting-setting lain. Nah kalau di suspensi yang simple-simple kayak yang spring itu hanya ada preload adjust, itu diputar kalau yang spring. Kalau yang air dia dipompa. Kemudian kalau di spring dia kebanyakan tidak ada rebound. Tapi kalau yang di air ada rebound. Rebound itu adalah gerakan kembali suspensi itu dari posisi terkompres ke balik ke normal, posisi awal. Gitu. Semakin cepat rebound, maka sepedanya akan terasa ngentak-ngentak gitu. Nah, semakin lambat rebound, sepedanya jadi rasanya kok gini ya, ngayun-ngayun, nggak karu-karuan. Ya memang tiap orang itu akan memiliki style yang berbeda. Jadi misalnya saya set, jadi kalau ada yang tanya, Dok, enaknya rebound itu berapa klik? Gak tahu. Iya betul. Sama kayak saya ditanya sadel, Dok, sadel yang enak itu rekomendasi buat berat badan saya sekian kilo, apa ya? Ya enggak tahu saya. Mbo. Karena apa? Ya badanmu adalah badanmu, badanku badanku. Kita ini cuma bisa ngasih rekomennya, oh ini, mungkin merek ini kan bisa lihat, ini bisa lihat, itu bisa lihat. Nah, terus suspensi. Suspensi kalau yang kok pakai kan yang kelas mid low. Saya pakai yang pro. The lowest bottom gitu. Enggak ada bottom. Kalau bottom nanti campur sama SpongeBob. Bikini bottom. Kalau orang Filipin ngejanya bikini bottom. Bikini bottom. Ya, itu orang Filipin ngomong kan gitu. Kalau orang Amerika bottom. Nah, terus kalau Koyako pakai XCR itu memang locknya, settingnya itu hanya ada 2, preload, ya kan, dan rebound. Udah. Dan dia hanya bisa fully open atau fully close. Iya. Ya, fully lock, fully open. Nah, itu. Sehingga Koyako main cerak gini, cerak main. Iya, ya. betul. Kalau punya saya akan pakai Fox Factory. Wah, mewah. Itu kelas profesional. Waduh, mewah ya. Nah, Fox Factory ini settingnya banyak. Jadi yang membedakan selain berat juga desain fiturnya. Iya. Kalau di Fox Factory saya bisa setting ya preload tetap, preload, rebound, kemudian masih ada fully lock sama open close-nya itu bisa ada beberapa stage, 3-4 stage. Jadi saya bisa open full, 3/4 nutup, setengah nutup, 1/4 buka, fully buka. Nah gitu. Jadi settingnya banyak. Kemudian masih ada lagi setting halusnya lagi. Gripnya seperti apa, dia tahanannya seperti apa, kita bisa adjust lagi. Sampai itu kalau nggak salah 16 klik. Wow. Reboundnya 20 klik. Wow. Nah, ruwet sekali. Itu. Nah, kalau yang kelas entusias itu biasanya ada pasti rebound ada, kemudian lockout juga ada, preload juga ada. Bedanya pengaturan di locknya itu dia sudah memiliki beberapa stage, cuman tidak bisa didetailkan. Kalau yang di kelas profesional bisa didetailkan satu-satu. Nah, tapi ya sejujurnya kita tidak butuh sampai yang detail banget. Nah, saya punya itu kan gara-gara sale. Tapi Anda beruntung lah. Iya. Kalau dulu waktu saya balapan, itu detail sekali. Itu detail. Bahkan setiap setting yang saya rubah saya catat. Jadi ngeset untuk fork depan aja itu saya butuh try out ya. Kombinasi try out itu ada kalau 3 bulan itu hanya untuk nyari setting fork depan.
Karena coba begini, rute kayak gini, oh ini harus kayak gini, saya catet, oh ini time-nya segini, oh ini aku merasa apa, dicatetin satu-satu. Nah, sekarang karena udah hafal feelingnya, oh ya enggak enak ini, saya tinggal klik, oh udah, oke, oh cukup, sudah. Itu memang harus learning by doing. Iya, betul. Nah, kalau di punya Ko Yakob, kenapa kok Ko Yakob merasa pada saat shockbreaker itu fork depan itu di on, ya kerasa enggak? Lanjut. Waktu power masuk lanjut. Oh iya. Lanjut. Nah, itu. Iya. Ya karena apa dia gerak gini. Iya, benar. Nah, langsung respon ya. Iya. Langsung respon. Walaupun kelas murah loh. Oh iya, tetap. Yang coil pun juga gitu. Iya. Nah, bedanya apa dengan yang mahal-mahal? Yang mahal-mahal itu kita bisa adjust seberapa sensitif dia terhadap tekanan. Karena itu kliknya open itu kan ada beberapa stage kan. Terus dalamnya masih ada fine tuningnya lagi. Nah, kalau di road bike gravel itu kan rigid. Kebanyakan rigid. Ya mungkin gravel sekarang sudah memiliki suspensi seperti yang saya pakai. Cuman itu basic banget. Cuman ada preload dan rebound, udah enggak ada lagi. Nggak ada lockout nggak ada, kecuali di tipe-tipe yang mahal ya. Nah, efeknya apa kalau suspensi fork depan kita itu nggak rigid pada saat kita nanjak atau pada saat kita full speed, ya memang kita ini dimakan tenaganya. Dimakan, benar. Kan kita tekan gini kan frame-nya gini. Walaupun tadi saya sempat komen ya, Rick ya. Padahal lo selisih speednya cuma 0, iya 0, lo bukan 1 kph lo 0, speednya selisihnya 0, tapi power yang dimakan itu enggak 0. Bener, akhirnya setelah 300 meter ya kita capek juga. Iya, tapi kalau dibuat rigid ya kayak kita naik road bike. Karena itu sebetulnya road bike ini kan didesain untuk energy efficient. Yes. Nah, kalau XC hardtail itu kan didesain mirip road bike, bagaimana dia menjadi energy efficient. Cuman karena dia harus melewati jalan-jalan yang abruk-abruk, dikasihlah suspensi depan. Nah, itu aja sih sebetulnya. Jadi kalau di road bike ya tetap Anda harus perhatikan. Nah, satu lagi kalau di road bike. Kalau di MTB posisi riding kita kan relax. Kemudian fitur-fitur di sepeda itu sendiri sudah membantu kita untuk mendapatkan kenyamanan. Betul. Tapi kalau di road bike, badan Anda adalah kenyamanan Anda. Selain ban, tekanan ban, lebar ban, dan pilihan bib itu sangat pengaruh. Nah, kenapa saya bilang badan Anda adalah penentu kenyamanan Anda? Karena style Anda memegang, gestur Anda memegang drop bar, posisi Anda di atas sepeda itu sangat menentukan peredaman getaran yang naik ke Anda. Kalau kita megang drop bar itu kaku gini, langsung dok, jebol. Iya. Tapi kertak giginya lah. Ambil motornya. Tapi di MTB gak ngono. MTB enggak, karena itu ada suspensi. Nah, terus dan juga karena bannya lebar. Kan ada MTB juga yang dikasih rigid fork kan ada. Tapi tetap aja lebih nyaman karena apa? Bannya lebar. Lebih empuk, tekanannya lebih rendah. Nah, terus kalau di road ya MTB pun juga ada, nanti kita akan bahas terpisah. Kalau di road itu yang menjadi suspensi kita di depan, di kemudi ya, di kokpit. Satu. Ya, selain ban ya. Ban, pergelangan tangan. Ini siku, bahu. Sepertinya kita pernah membuat episode itu dulu ya. Kalau ban, kalau Anda ingin tahu tentang ban, mengapa ban itu bisa membuat Anda lebih nyaman di atas sepeda, itu saya sudah membahasnya khusus mengenai tekanan ban. Itu ada di episode setahun lalu. Iya, wes ada itu. Nah, kali ini kita ya silakan Anda cari videonya, itu ada karena saya kalau suruh ngulang lagi. Bisa 4 jam ini video ini. Iya benar. Nah, tapi posisi pegang, kemudian glove ini supaya Anda tidak kena palsi gitu.
atau geringgingen atau ototnya itu. Terus pilihan saddle itu yang penting ada cut off-nya sehingga daerah-daerah sensitif itu tidak mendapatkan tekanan yang berkepanjangan. Jadi pembuluh-pembuluh darah dan sarafnya itu longgar gitu loh. Itu. Terus kalau tekanan ban, nah Ko Yakob tadi kan ngalamin ban kalau tekanannya kurang kayak apa? Karena itu Ko Yakob. Ban itu sangat penting untuk diperhatikan. Jadi ngetes ban gimana caranya? Bukan diselentii. Bukan diduduki tung tang dijilat cukup. Dijilat. Kemprot. Tapi harus diukur. Iya, diukur. Iya. Nah itu, karena itu kalau saya di rumah selalu punya ini. Ini selalu punya. Jadi saya jarang, ya memang di rumah saya pakai. For your info. Ya. Ini yang Erik punya ini digital. Ya. Kebetulan ini ada merek Topik, Anda bisa dapatkan kalau misalnya Anda berkunjung ke Rodaling, ya. Lah ono lo yo. Ya, toko-toko banyak. Lah ono. Banyak. Sebetulnya banyak yang jual. Banyak ya. Punya saya, Anda tahu sendiri kan, saya pernah membuat episodenya tentang soal B itu, soal B. Jadi dia itu manual, harganya berapa ya? 200-an. 200-an. Kalau ini harganya agak mahal. Lipat. Ya. Ini 500-an kalau nggak salah. Tapi saya baru menyadari bahwa fitur yang ada di Topik ini mengalahkan yang soal B. Ya jelas, karena kan harganya aja. Ono rego, ono rupo. Ya kan? If you pay peanut, you will get monkey. If you pay for for banana, you will get maybe elephant. Oh iya. Jadi apakah cukup kalau misalnya kita ngukur lewat pompa? Nggak. Nah, gini. Kurang akurat rasanya. Jadi melesetnya jauh loh itu guys ya. Pompa saya pakai Topik. Ya. Saya di rumah itu pakai Topik Joblo. Ya. Kalau di bengkel sini saya pakai ada Joblo Race. Ya. Ya, kemudian saya juga pakai kompresor. Ya. Karena kalau misalnya sepeda 4 di sini yang harus saya pompa. Kalau di rumah saya ada pompa Rodaling, lesin dan fabric. Nah itu kalau di Topik, Yakob. Kalau di Topik yang Joblo biasa, itu memang ya itu sebetulnya cocok untuk MTB atau sepeda-sepeda komuter yang bannya gede-gede. Sedangkan kalau Joblo Race itu lebih cocok untuk road karena dia ringan, pompaannya ringan dan bisa pressure lebih tinggi. Nah, asiknya yang Joblo Race itu ada buttonnya untuk adjust tekanan. Itu. Tapi karena kalau kita bersepeda, apalagi saya bersepeda kadang-kadang rame-rame teman-teman atau medannya juga macam-macam. Jadi terutama bagi pemain-pemain gravel dan pemain-pemain MTB, betapa sensitifnya tekanan ban itu untuk kita. Iya. Nggak percaya? Yang beritanya pembalap gravel race yang lalu yang tahu-tahu menang gara-gara hubnya bisa mompa sendiri. Iya, Marianne Vos. Nah, Marianne Vos itu Jumbo Visma itu kalau dia nggak pakai hub itu nggak menang loh. Nggak menang. Serius nggak menang. Itu. Terus terbantu oleh pressure ban terbantu oleh pressure ban dan kecepatan dia bisa memainkannya dengan enak. Terus untuk Paris-Roubaix yang barusan. Benar juga. Paris-Roubaix beberapa sepeda tim-tim besar itu sudah memakai pakai hub yang sama. Dia enggak peduli beratnya, yang penting saya mendapatkan fitur tekanannya. Oh, terlalu keras, kurangi sampai oh ya ini enak. Ini loh guys. Karena itu tekanan angin ini sangat berperan penting, terutama di frame rigid. Itu yang sebetulnya owner road bike itu harus punya. Bukan, maksudnya kurang aware. Ya. Jadi sebetulnya tidak mau aware, mereka lebih senang beli. Enggak, yang lebih aware suruh sopirnya. Oh iya. Atau mbaknya. Iya. Wes pompain terserah piro, pokoknya atos. Jadi perlu Anda sadari juga. Pernah ada kejadian sopirnya mompa, enggak tahu piro, bledos. Loh, kok gitu kok Yakob? Ada yang bannya enggak apa-apa tahu-tahu bledos kok. Bledos iku sak karbone pecah loh. Nah, iya.
Ada lagi kok Yakob. Dipakai tiba-tiba meledos. Diparkir tedor. Tahu kenapa? Dipompa keras, sakarepe dhewe atose, terlalu keras, habis jalan gesekan kan panas kan itu. Tekanan angin itu kalau kena panas kan memuai, tekanannya kan naik. Nah, itu tidak dihitung. Iya. Sekarang kayak ban 28. Saya masih banyak menjumpai orang dengan ban 28C itu masih apply tekanan 100. Iya. 90, 95, 100. Banyak sehingga padahal karbonnya meletek apa? Dikira lah opo? aku tuh larang-larang kok pecah. Nah, kayak kemarin itu ada kasus orang pakai 28C. 28 itu enggak enak kok. Keras. Loh, kamu tekan pompa berapa? 90. Loh, beratmu berapa? 72. Gondolmu. Loh, ya katosen Ojo terlalu keras. ngono, langsung ae lo gondolmu lho. Jangan. Kan orang Surabaya, Rik. Lebih senior dari saya. Kan orang Surabaya. Hah? Ya masih ya, Rek. Sakno. Surabaya. Nah, akhirnya tak kasih tahu. Lo tekanannya berapa? Ayo buka itu, pressure calculator. Dibuka sama dia. Lo iya. Iya. Cuman 71. Iya. Loh. Benar. Berarti kan selama ini salah persepsinya dia. Yes. Jadi usahakan kita ini harus cermat. Jangan gini loh. Kalau enggak tahu tanya ojo keminter. Nah, itu. Yes. Terus kalau tanya, bertanyalah pada orang yang tepat. Ya. Jangan bertanya orang yang sok pinter. Karena apa? Akhir wete timbang ndae. Nah, sekarang kita ngomong device yang saya pegang ini tak kantongi kemana-mana kadang-kadang. Harusnya begitu ya. Iya. Ini runningnya pakai baterai kancing ukuran berapa? 2032. Terus asiknya kok Yakob. Kalau punya kok Yakob kan mau ngurangi tekanan kan harus kira-kira terus tancap lagi. Kalau ini enggak usah. Dan setiap kali saya tancap loh, mesti udaranya ada yang hilang. Kalau ini enggak. Makanya. Kalau ini enggak bisa langsung. Iya, Nah, ini ya, coba mau tahu? Iya. Boleh. Nah, ini ada. Nah, ini berapa ini? Ini berapa ini? Mungkin aku bisa close up supaya bisa kelihatan. Ini asik sih, pilihannya bisa Presta, bisa Evi. Ini ya, Oke, one. kita pastikan di Presta. Oke, tes Presta. Di sekitar 54. 54 kan? Oke. Terus misalnya saya mau apa? 50. Mau jadikan 50. Ya, wis. Saya akan pencet gini. Dia ketip-ketip. Ini ada tombol untuk ngurangin tekanan. Ya. Wah. Iya. Berkurang ya, Rik ya. Oh. Dan berkurangnya itu sesuai dengan kamu menekan ya, Rik ya. Iya. Kalau sudah? Nah, ini kan. Ya. Wah. Udah. Selesai. Tutup. Asik lah pakai ini. Karena itu tekanan angin itu sangat penting. Ya, jadi berarti tadi itu ada faktor fork ya. Fork, jadi gini, forknya road bike sendiri itu iya. juga ada kelenturannya. Iya. Jadi kalau fork yang untuk sepeda-sepeda aero yang untuk sprint Iya. itu pasti lebih keras. Yes. Sepeda TT itu pasti keras-keras. Tapi kalau all round pasti ada kelenturan tertentu. Nah itu. Center. Sampel. Oh alah. Oh ini dah. Oh ya wis. 3 menit. Ya itulah yang kita mesti perhatikan. Jadi intinya kalau kita bersepeda yang harus diperhatikan adalah tekanan angin, kemudian pelumasan, kemudian bannya ini aus enggak. Jadi intinya faktor safety Anda harus jalan. Jadi tekanan ban ini merupakan salah satu fokus dari safety. Iya, maksudnya justru karena saya ber-MTB ini akhirnya ya itu terbuka semua ya.
Kalau nggak gitu ya saya nggak tahu. Nggak tahu kalau tekanan angin itu kayak gitu rasanya. Iya, tekanan angin. Ini konteks balik lagi ke konteks MTB ya, Rick, ya, dan faktor fork itu juga. Kalau misalnya Anda mau membuat sepeda Anda makin mewah, ya fork Anda harus di-upgrade juga. Iya, gitu. jadi ya memang ada hal. Ya kompok karena itu MTB itu kelihatannya mainnya gitu-gitu aja. Padahal sebetulnya backswing ya, kau tahu sendiri kan, handlebar. Modelnya lurus ya gitu. Ya kan? Tapi back sweep, up sweep, rise, low rise, high rise, klem 35, 318, nah lebarnya berapa, nah itu. Iya. Karena tapi untungnya harga partnya MTB itu lebih forgiving dibandingkan road. Yes. Saya nggak tahu, mungkin karena ongkos produksinya bikin setir yang melungker-melungker itu lebih mahal. Enggak, saya rasa ya diapusi ya Larik. Kita semua konsumen RB diapusi kabeh memang. Demi untuk sesuatu yang performance yang hanya 2% improvement stiffness, 3% stiffness. Kalau enggak 10% enggak usah dibeli. Ya wis. Itu aja sih. Ya wis. Ya. Karena itu bersepedalah dengan menikmati perjalanan. Jadi, nah ini bagi yang pertama kali ikut Bromokom, ya, kan lusa udah start, jangan geber-geberan atau di saat awal, Anda bunuh diri. Anda tidak mungkin bisa geber, ada RC, banyak RC di depan. Enggak, kadang-kadang itu gojek-gojekan di tengah itu, jaga jarak, ya kan, pace-nya ditata, silakan geber kalau sudah melewati itu loh, melewati statcom. Nah, statcom itu Anda geber di awal, Anda mampus di belakang. Enggak apa-apa, Rik. Enggak apa-apa. Ini tips untuk pemula. Jadi kalau Anda geber di awal, mampus di belakang. Ya toh, Anda lelet di awal, ya bisa bisa over COT, ya kan? Karena keenaan ya gitu terus sampai atas. Yang benar gimana? Ya pace-nya diatur, dihitung. Kan sudah tahu tuh jaraknya berapa? Yes. Ya toh, Anda sudah harus baca strateginya Anda bagaimana. Terus jangan lupa asupan mineral, asupan air selama perjalanan. Gel. Ya mau pakai gel-gelan, monggo. Kalau mau bawa lemper, gedang ya boleh, silahkan. Pagi-pagi. Saya tunggu di turunan aja. Saya enggak akan nanjak. Saya tunggu di turunan, oke? Ya, thank you. Oh iya, satu lagi. Bagi yang turun dari atas, ya sepedanya dinaikin turun. Hati-hati Anda pada saat pengereman. Atur manage rem Anda, jangan terlalu dempet dengan yang depan. Terus peganglah dropnya, ngeremlah pakai drop. Kemudian posisi kaki 3 dan jam 9. Enak banget. Nggak percaya? Tanya yang sudah menjalani dan mencoba. Enak katanya. Bikin ketagihan. Oke, kita harus stop ya. Oke, jadi ayo kita ini forknya diangkat, mbo iki sopo iki. Oh, santur. Nah itu juga diangkat ini biar kita ada mix. Itunya diangkat Rik. Oh, gini. Ya, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.